Oke, halo adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, selamat siang. Hari ini kakak akan melanjutkan pembahasan kemarin ya. Kemarin kita pertemuan SKD 35 paket soal PEA 8 ya. Kemarin yang kakak bahas sampai nomor 28. Nah, untuk hari ini pertemuan SKD 37 akan kakak lanjutkan dari nomor 29 sampai selesai ya, sampai soal nomor 45. Oke, tidak bosan-bosannya kakak ingatkan untuk yang baru join ya, jangan lupa ketikkan hadir pada live chat atau komentar. Lalu apabila videonya ceket-ceket di device kalian, resolusi videonya bisa kalian turunkan ke 720p atau 480p. Lalu untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, biar kalian dapat notif pembahasan selanjutnya. Dan juga yang baru join atau yang baru masuk bisa kalian playback dari pembahasan awal ya. Pembahasan awalnya dari nomor 29. Oke. Oke, langsung kakak mulai aja ya dari nomor 29 di sini. Danang adalah seorang pengendara sepeda. Dalam suatu perjalanan, ia mempunyai target harus menempuh perjalanan sejauh 195 km dalam waktu 6,3/5 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Ingat ya, targetnya ini dalam jarak 195 km itu dalam waktu 6,3/5 jam. Lalu saat ini ia telah menempuh 2,4/5 jam sejauh 62 km. Ya. Kenaikan kecepatan. Nah, yang ditanyakan adalah kenaikan kecepatan yang harus dilakukan Danang agar tiba di tempat tujuan tepat waktu adalah. Oke. Jadi untuk pembahasannya seperti ini adik-adik. Harus kalian cari tahu dulu kecepatannya untuk yang ini ya, yang sudah dia tempuh ini ya. Kalian harus tahu dulu kecepatan waktu yang dia sudah tempuh ini, V-nya. Jadi ini T-nya berarti 5 kali 2 10, 10 tambah 4 14. Jadi waktunya 14/5 jam ya. Terus S-nya adalah 62 ya. Kita cari dulu V-nya untuk yang ini. Nah, jadi V-nya kita cari dulu ya yang sudah dia tempuh tadi. Jadinya S per T. Nah, S per T, S-nya tadi berapa di soal? S-nya 62 km yang sudah dia tempuh ya. Lalu T-nya tadi berapa? T-nya 14/5 ya. 14/5 dari mana? Disamakan penyebutnya ya. Oh, bukan disamakan penyebutnya. Dibuat ke bentuk pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran ya. Cara ngubahnya gimana? Tinggal dikali terus ditambah. 5 kali 2 10, 10 tambah 4 14. Jadinya T-nya adalah 14/5. Nah, ini kan pembagian ya. 62 dibagi 14/5. Nah, kebalikan tadi pembagian kan perkalian ya. Jadi kakak tulis gini, 62 dikali 5/14 ya. Kalau ini kan dibacanya 62 dibagi 14/5. Itu sama saja dengan 62 dikali 5/14. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang 62 dan 14 ini bisa disederhanakan. Ya, 62 ini kakak bagi dengan 2 dapatnya 31. 14 ini kakak bagi 2 dapatnya 7. Jadinya 31 kali 5/7. Nah, 31 kali 5 itu 155. Jadinya V-nya 155/7. Jadi yang perjalanan yang ia telah tempuh ini ya dengan T-nya 14/5 jam dengan jarak 62 km, kecepatan dia ini adalah 155/7. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kita cari lagi yang ini sisanya ya. Sisanya, kecepatan sisanya di sini. Nah, yang telah dia tempuh tadi kan 62 km ya. Berarti sisa jaraknya adalah 195 kurang 62.
jadinya 133 km. Yang dari sini tadi ya. Nah, ini kan jarak totalnya 195, yang sudah dia tempuh kan 62, tinggal dikurang 133 km. Terus di sini T-nya kan 24/5 jam. Nah, 24/5 jam itu kan sama saja dengan 14/5 jam. Nah, jadi sisa waktunya adalah, nah tadi kan total waktunya berapa ini? Yang targetnya 63/5 jam. 63/5 jam itu sama dengan berapa? Diubah ke bentuk pecahan biasa. Tinggal dikali dan tambah ya. 5 kali 6 30. 30 tambah 3 33/5 jam. Ya, jadi waktu totalnya itu adalah 33/5 jam. Jadi sisa waktunya adalah 33/5 jam dikurang 14/5 jam. Ya, 33 kurang 14 itu 19/5. Nah, kalian cari kecepatan yang sisanya ini ya. Buat kalian cari nanti apa namanya? Buat kalian cari nanti kenaikan kecepatannya. Nah, jadi pakai rumus V tadi. V sama dengan S per T. S yang sisa tadi berapa? 133 ya. Dibagi T yang sisa tadi berapa? 19/5 ya. Nah, 133 per 19/5 itu kan kalau ditulis dalam bentuk pembagian ya sama saja dengan 133 dibagi 19/5. Biar enak ya kakak coret seperti ini. Dibalik ya, maksudnya dibalik. Jadinya 133 dikali 5/19. Nah, 133 bagi 19 itu kan 7 ya. Jadinya 7 kali 5 35. Jadi kecepatannya yang sisa yang telah ditempuh ini ya, sisanya maksudnya adalah 35 km per jam. Nah, yang ditanyakan kenaikan ya. Kalau mencari kenaikan tinggal dikurang. Kecepatan yang 35 ini dikurang dengan 155/7. Nah, kenaikannya ya. Kalau kenaikan tinggal dikurang ya. Tinggal kita cari selisihnya berapa. Jadi 35 dikurang 155/7. Ya, samakan dulu penyebutnya. 7 kali 35 berapa? 245. Jadinya 245 dikurang 155/7. Nah, dapatnya 90/7. Nah, 90/7 ada nggak di opsi jawaban? Nggak ada. Ini opsi jawabannya ke bentuk pecahan campuran semua. Jadi diubah ya. Cara ngubahnya gimana? Ini kan 90/7 ya. 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 90? Berapa kira-kira? 7 kali 12 ya. Kalau 7 kali 13 kan itu udah 91. Udah lebih kan? Udah lebih dari 90. Pokoknya kalian cari 7 kali berapa yang mendekati 90 dan tidak boleh lebih dari 90 ya. Ternyata adalah 7 kali 12. 7 kali 12 berapa? 84 ya. 7 kali 12 84. 84 sisanya berapa biar jadi 90? Ditambah 6. Makanya di sininya ada 6-nya ya. Jadi kenaikannya adalah 12 6/7. Ada nggak di opsi jawaban? Yang E ya, seperti itu. Oke, kakak lanjutkan lagi ke nomor 30. Oke, untuk pembahasannya seperti ini ya. Bisa kalian catat ya. 12 6/7 tadi. Maaf nggak kelihatan tadi ya. Nah, ini pembahasannya bisa kalian catat adik-adik ya. Tinggal kalian pause saja. Oke, kalau sudah kalian catat, kakak lanjutkan ke pembahasan nomor 30 ya. Untuk mendapatkan total untung 20%, seorang pedagang harus menjual 141 porsi mie rebus dengan harga 8.000 ya. Ingat di sini. Untuk biar untung 20%, dia harus menjual. Kalau harus kan berarti wajib ya. Wajib menjual 141 porsi mie rebus dengan harga 8.000 per porsi. Nah, karena sepi, nah kemungkinan karena Covid ini ya. Karena sepi, ia hanya mampu menjual 125 porsi. Berapa selisih persentase yang diharapkan dan yang diperoleh ya? Berapa selisih persentase yang diharapkan dan yang diperoleh? Oke. Untuk pembahasannya seperti ini, adik-adik. Nah, jadi ada dua ya
harga jual yang diketahui di sini. Kan di sini harga jual yang diharapkan adalah 141 ya. Tapi ternyata harga jual yang didapatkan hanya hanya 125 porsi di sini. Jadinya harga jualnya ada dua ya. Jadi harga jual yang diharapkan yang pertama adalah 141. 141 dari mana ya? Dari sini tadi ya. Yang diharapkan tadi adalah 141 ya. Berarti 8.000 kali 141 dapatnya 1.128.000 ya. Nah, terus harga jual yang diperoleh kan jadinya 125 ya karena sepi tadi. Jadinya 8.000 kali 125 ya. Dapatnya 1 juta. Nah, terus kalian cari modalnya ya. Modal ini sama saja dengan harga beli ya, modal atau harga beli. Ya. Jadi kalian cari modal atau harga belinya berapa. Ya. Cara carinya gimana? Ya, tinggal harga jual yang diharapkan dibagi dengan untung yang diharapkan, ya. Nah, harga jual yang diharapkannya berapa? Ya, 1.128.000 dibagi dengan untung yang diharapkan. Kak, tapi di sini kan untungnya 20%. Kenapa di sini 120%? Untung ya, kalau untung itu dia ditambah dengan 100%, ya. Misal nih dia untung 20%, berarti dia untungnya 120%, ya. Kecuali kalau rugi dia dikurang ya. Misal ruginya 20%, berarti persentasenya adalah 80%-nya. 80% dari mana? 100 kurang 20, ya. Jadi kalau untung itu 100 tambah persen untungnya, ya. Kalau rugi 100% dikurang persen rugi, ya, seperti itu. Jadi di sini ditambah dengan 100%, ya. Jadinya 1.128.000 dikali. Nah, ini kan dibagi 120 per 100 ya. Kalau dibagi 120 per 100, kalau kita tulis dalam bentuk perkalian itu dibalik. Jadinya dikali 100 per 120, ya. Paham ya sampai sini? Kan di sini 1.128.000 dibagi 120 per 100. Nah, dibagi 120 per 100 itu sama saja dengan dikali 100 per 120. Kenapa? Karena kebalikan dari pembagian itu adalah perkalian. Jadinya seperti ini ya. Biar mudah kakak coret. Nah, kalian operasikan dapatnya 940.000 ya. Kalian dapatnya 940.000. Ya. Terus di sini kenapa dapat untung 60.000? Dapat dari mana ini? Nah, kan modalnya kan 940.000 ya. Nah, terus kan harga jual yang diperoleh kan 1 juta ini ya. Harga jual yang diperolehnya kan 1 juta di sini. Berarti kan dia untung 60.000 ya. Dia modalnya 940.000. Terus untung yang diperoleh, terus harga jual yang dia peroleh dari menjual 125 porsi itu kan 1 juta ya, yang dia peroleh itu. Nah, berarti kan untungnya 60.000. Dari mana 60.000 ya? 1 juta dikurang 940.000, dapatnya 60.000 ya. Jadi untungnya adalah 60.000. Jadi dia di sini masih untung. Karena untung kita pakai, karena yang ditanya persentase, kita pakai rumus persentase untung ya. Rumus persentase untung apa rumusnya? Untung dibagi harga beli dikali 100%. Harga beli di sini sama saja dengan modal ya. Untungnya tadi berapa? 60.000 dibagi 940.000 dikali 100%. Ya. Nah, kalian coret-coret dapatnya 6,38%. Ya. Semoga paham dengan apa yang kakak jelaskan di sini ya, adik-adik. Oke, jadi kalau soal kayak yang bentuk kayak gini ya memang agak rumit, tapi kalau kalian tahu konsepnya ini cukup mudah ya. Konsep untung, rugi, harga jual, harga beli ya. Ini kan gak terlalu panjang juga kan ya. Ini kan karena hitungan kakak saja makanya terlihat panjang. Oke, kakak lanjutkan ke nomor 31 ya adik-adik. Oke, silahkan kalian catat dulu.
Oke, kita lanjutkan ya ke nomor 31. Nah, di sini. Sekolah mandiri memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar, ya. Jika setiap kamar diisi 3 orang, jika setiap kamar diisi 3 orang siswa, akan ada 11 siswa. Itu akan ada maksudnya ya. Akan ada 11 siswa yang tidak memperoleh kamar. Oke. Itu kalimat yang model matematika yang pertama. Jika setiap kamar diisi oleh 4 orang siswa, akan ada 2 kamar yang kosong, ya. Berapa banyak kamar yang tersedia di asrama sekolah mandiri tersebut? Oke, ini cukup mudah. Tinggal kita ubah ke dalam bentuk model matematika ya, kepersamaan matematika di sini. Nah, jadi untuk nomor 31 dimisalkan dulu ya, Adik-adik. Kakak misalkan K di sini sama dengan jumlah kamar, S di sini sama dengan jumlah siswa, ya. Nah, kepersamaan yang pertama dulu. Nah, jumlah siswanya yang persamaan pertama. Kalimatnya gini kan tadi? Kalimatnya adalah jika setiap kamar diisi 3 orang siswa. Setiap kamar diisi 3 orang siswa, jadinya 3 kali K ya, 3 kali jumlah kamar. Ya, jadinya kakak tulis 3 kali K, karena setiap kamar diisi dengan 3 orang. Nah, terus kalau misal tiap kamar diisi oleh 3 orang siswa, akan ada 11 siswa yang tidak memperoleh kamar, ya. 11 siswa tidak memperoleh kamar, berarti kan ada 11 siswa, ya. Berarti ditambah dengan 11, ya. Karena 11 siswanya nganggur, tapi tetap dihitung ya, tambah 11. Oke. Terus di sini yang persamaan selanjutnya, ya. Jumlah siswa sama dengan di sini jika setiap kamar diisi oleh 4 orang siswa. Setiap kamar diisi oleh 4 orang siswa, berarti 4 kali K. Ya, kenapa 4 kali K? Karena setiap kamar diisi oleh 4 orang siswa. Terus kenapa dikurang 8? Oke. Akan ada 2 kamar yang kosong. Kalau kosong kan berarti nggak ada diisi kan? Kalau kamarnya kosong berarti dikurang, ya, dikurang. Karena ada 2 kamar yang kosong, kan tiap kamar ada 4 orang kan. Nah, kalau 2 kamar berarti 2 kali 4, berarti dikurang 8. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misal ada siswa yang tidak punya kamar ditambah, kalau ada kamar yang kosong itu dikurang ya, adik-adik. Tinggal dikali dengan jumlah siswanya. Misal 1 kamar yang kosong berarti dikurang dengan 4. Ya, karena kan tiap kamar diisi oleh 4 orang, ya. Nah, jadi ini persamaan satunya S sama dengan 3K plus 11, persamaan duanya S sama dengan 4K dikurang 8. Nah, karena ruas kirinya sama-sama S, berarti ruas kanannya juga sama. Jadi kakak tulis gini, 3K plus 11 sama dengan 4K kurang 8. Nah, tinggal pindah ruas saja. 3K di sini kakak pindah ke ruas kanan, jadinya dikurang 3K ya. Terus yang negatif 8 ini kakak pindah ke ruas kiri, jadinya tambah 8. 4K dikurang 3K sama dengan K. 11 tambah 8, 19. Jadinya K-nya sama dengan 19. K tadi apa? Jumlah kamar. Berarti jumlah kamarnya adalah sebanyak 19 kamar. Oke, berapa banyak kamar yang tersedia? Ada 19 ya. Jawabannya yang C. Jadi pembahasannya seperti ini. Semoga paham ya adik-adik. Oke, untuk yang baru join, bisa kalian playback dari soal yang awal ya. Di sini kakak bahas dari nomor 29. Baik, kakak lanjutkan lagi ke nomor 32 ya. Pak Jailani memindahkan susu dari tabung berdiameter 250 cm dan tinggi 100 cm ke dalam kaleng yang berbentuk balok dengan ukuran 5 x 3 x 10 desimeter kubik. Nah, di sini cm dan 250 cm dan 100 cm ini ubah ke dalam bentuk desimeter ya. 250 cm ini sama saja dengan 25 desimeter ya, dibagi 10. 100 cm itu sama dengan 10 desimeter ya. Ini nggak kakak jelasin ya kenapa dibagi 10 ya, karena tinggal pakai tangga itu, tangga hitungan yang meter itu loh, km, hm, dam itu sampai mm ya. Jika Pak Jailani ingin menyisakan susu di wadah tabung sebanyak 1/5-nya ya, jadi 1/5 susunya itu tetap ada, jadi yang dikeluarkan itu 4/5-nya ya.
Maka minimal kaleng yang dibutuhkan Pak Jailani adalah, oke, untuk pembahasannya seperti ini. Jadi ingat ya di sini. Tadi katanya kan susunya itu ada dalam tabung ya. Berarti volume susu di sini kakak samakan dengan volume tabung ya. Volume susunya sama dengan volume tabung. Volume tabungnya berapa? Ya. Rumusnya dulu ditulis. Rumusnya adalah 4 kali R pangkat 2 kali T ya. 3,14 kali 25 per 2. Dapat dari mana 25 per 2 ini? Ya. Kan tadi diameternya 250 cm ya. Nah, 250 cm ini ubah ke desimeter. Jadinya diameternya adalah 25 desimeter. Ya. Nah, jari-jari itu kan sama dengan setengahnya dari diameter. Makanya di sini kakak bagi 2 ya. Jari-jari itu setengahnya dari diameter, makanya kakak bagi 2. Jadinya R-nya adalah 25 per 2 ya. Karena R kuadrat berarti 25 per 2 pangkat 2 dikali 10. Tingginya tadi 10 desimeter ya. 100 cm sama dengan 10 desimeter. Oke, dioperasikan jadinya 3,14 kali 25 pangkat 2 itu 625 per 4 kali 10 ya desimeter kubik. Nah, dikali semuanya. 3,14 kali 625 kali 10 itu 19625 per 4. Ya, ini volume susu atau volume tabungnya. Nah, terus dicari juga volume kaleng ya. Volume kaleng di sini kan dia dalam bentuk balok ya. Nah, volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tinggal dikali 5 kali 3 kali 10 sama dengan 150 desimeter kubik. Nah, terus di soal tadi dia bilang, Pak Jailani ingin menyisakan susu ya, ingin menyisakan susu di tabungnya seperlimanya ya. Ya, Pak Jailani ingin menyisakan susu di tabungnya seperlimanya. Berarti volume yang diisi kaleng itu 4/5-nya ya. 4/5 dari volume susu atau balok ya. Oke, kakak ulang ya. Di sini kan volume tabung itu sama dengan volume susu kan. Nah, Pak Jailani ini ingin 1/5-nya ada susunya. Berarti kan 4/5-nya harus dikeluarkan kan. 4/5 dari volume tabung atau volume susunya. Berarti volume yang diisi kaleng itu adalah 4/5 volume susu baloknya. Nah, kita cari dulu 4/5-nya berapa. Nah, jadi volume yang diisi kaleng kan 4/5 dari volume susu atau baloknya ya. Berarti 4/5 dari yang volume susu atau balok tadi. Jadi volumenya berapa? 19625 per 4. Jadinya 4/5 dikali 19625 per 4. 4-nya kan dicoret ya. 19625 bagi 5 itu 3925 ya. Ya. Berarti volume untuk yang diisi kalengnya adalah 3925. Nah, yang ditanyakan banyak kaleng tadi ya. Banyak kaleng yang dapat masuk berarti 3925 ya. Volume yang dapat diisi kaleng tadi dibagi dengan volume kalengnya tadi. 3925 dibagi 150 sama dengan 26,17. Nah, kenapa di sini pembulatannya ke 27 bukan ke 26? Nah, ini kan banyak kaleng ya. Nah, banyak kaleng di sini. Banyak kaleng itu kan enggak ada yang 26,17 kan. Kalau yang banyak itu misal nih 26,17. Itu dia enggak pakai pembulatan hitungan yang biasa ya. Kalau secara matematika kan pembulatannya ke 26. Tapi kan ini banyak kaleng. Kan kaleng itu enggak ada yang 26,17 kan banyaknya. Makanya dibulatkannya ke 27. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 27. Jawabannya yang A ya. 27. Nah, untuk pembahasannya seperti ini ya. Semoga kalian paham apa yang kakak jelaskan. Oke, kakak zoom out dulu. Nah, seperti ini ya. Oke. Silahkan kalian catat ya adik-adik untuk pembahasannya di sini. Oke, jadi pembahasannya seperti ini adik-adik. Kakak lanjutkan ke nomor 33 ya. Dita menjual barang dengan harga H
rupiah ya. HJ-nya ya, menjual berarti harga jual. Harga jualnya H rupiah. Jika harga beli barang itu adalah N rupiah, jadi HB-nya adalah N. Maka keuntungan yang didapat Dita adalah titik-titik persen. Nanti persennya dikeluarkan ya. Oke, sebenarnya ini mudah ya, mudah sekali. Cuman ini bentuknya ini yang kita ubah nanti ya. Jadi untuk pembahasannya seperti ini adik-adik. Nah, untuk pembahasannya seperti ini adik-adik. Nomor 33. Oke, seperti ini ya. Nah, rumus untung itu kan sama dengan harga jual kurang harga beli ya. Nah, itu rumus basicnya. Nah, terus di soal yang ditanyakan adalah persentase untung ya. Ini kan ada persen nih. Pakai rumus persentase untung. Rumus persentase untung itu untung dibagi harga beli dikali 100%. Untungnya tadi apa untungnya di soal? Untung tadi kan harga jual dikurang harga beli ya. Nah, HJ-nya tadi apa? HJ-nya tadi adalah H ya. Terus HB-nya adalah N. Berarti di sininya H dikurang N dibagi harga beli. Harga belinya adalah N tadi ya di soal. Dikali 100%. Nah, ada nggak di opsi jawaban yang ini? Nggak ada kan ya? Nah, dia mintanya di otak-atik. Nah, kakak otak-atik seperti ini. H kurang N per N itu kan bisa kakak pisah gini ya. H per N dikurang N per N. Ya, dalam kurung dikali 100%. Nah, terus yang bagian bawah ini H per N-nya tetap dikurang N per N itu kan 1 ya. N bagi N 1 dikali 100%. Nah, lalu 100% ini kakak kali ke dalam. Jadinya 100% kali H per N dikurang 100% kali 1 100% ya. Sama dengan. Nah, karena di sini, nah sampai sini ada nggak jawabannya? Nggak ada juga kan? Oke. Karena di sini persennya dikeluarkan. Ya, di soal ini kan persennya di luar ya. Nah, persennya kakak keluarkan. Nah, jadi seperti ini, persennya kakak keluarkan, jadinya yang di sininya jadi 100 ya. Jadinya di sini 100 kali H per N dikurang 100. Persennya kakak keluarkan, jadinya tanda kurung gini. Nah, kakak kali ke dalam ya, 100 kali H 100H, jadinya 100H per N dikurang 100. Nah, kalau kayak gini ada nggak 100H per N dikurang 100? 100H per N dikurang 100, ada nggak? Nah, ada ya, yang A. Jadi jawabannya yang A ya, 33A. 100H per N dikurang 100. Nah, jadi pembahasannya seperti ini adik-adik. Semoga paham. Oke, silakan kalian catat ya untuk pembahasannya ini. Baik, kakak lanjutkan lagi ke nomor 34. Oke, nomor 34 sampai nomor 36 ini ke pola bilangan ya. Oke, kalau pola bilangan langsung aja dibahas di sini. Dan nomor 34 min 14 102 6 90 titik 77 49 63 titik 48. Nah, bahasannya seperti ini adik-adik ya. Dia loncat 1 min 14 ke 6 itu tambah 20, 6 ke sini tambah 21 ya. Jadi yang titik-titik di sini 27. Terus 27 ke sini, 27 tambah 22 49. 49 ke titik-titik ini tambah 23 ya. 49 tambah 23 72. Jadi jawabannya adalah 27 dan 72. Jawabannya yang E ya. Terus lanjut lagi nomor 35. JKLON titik-titik ada 2 di sini, QRU. Nah, itu polanya dia berurutan aja ya. Tapi untuk yang 3 huruf setelahnya dia dibalik ya. Ini kan JKL, habis JKL apa? MNO kan, JKL MNO, tapi ini dibalik, di sini M, di sini N, di sini O ya. JKL MNO, berarti di sini apa? PQR.
Ya, berarti di sininya M, di sininya P ya. Jadi tiap 3 huruf itu dibalik ya urutannya. Jadi titik-titiknya adalah M dan P. Jawabannya yang C ya jadinya. 35 C. Lanjut ke nomor 36 D A E I M titik-titik Q titik-titik G. Nah, pembahasannya seperti ini. Ya. Dia loncat 2 ya di sini. Nah, loncat 2. Jadi kan sini D. Habis D kan E. Habis E apa? F. Habis F G. Jadi di sininya F ya, titik-titik di sini. Terus yang ini dapat U ini dari mana? Polanya yang ini ya. A itu kan dia plus 4 ya. A, B, C, D, E ya. 4 huruf setelah A. Terus di sini apa? 4 huruf setelah I. I kan habis I apa? J, K, L, M. Nah, gitu. Terus habis Q, 4 huruf setelah Q. Q, R, S, T, U. Nah, jadi gitu ya. Jadi jawabannya adalah F dan U. Jawabannya yang D ya, dadu. Oke, lanjut ke soal nomor 37 sampai 39 ya. Logika matematika ya. Nah, 37. Pak Santoso adalah seorang komisaris polisi. Jika Pak Santoso melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dia akan dipromosikan. Ya. Semua komisaris polisi selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, pembahasannya seperti ini. Ya, nah. Oke, jawabannya yang C. Kenapa yang C? Oke, kita analisis ya dari A. Semua komisaris polisi akan dipromosikan. Apakah benar? Salah. Kenapa salah? Karena yang dipromosikan hanya yang melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Berarti yang A salah. Terus Pak Santoso komisaris yang baik ya. Nah, di sini ini benar atau salah? Nah, ini masih mungkin ya. Dan juga ini nggak jelas komisarisnya komisaris apa. Di sini dia bilang semua komisaris polisi melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, ini komisarisnya apa? Nggak jelas ya. Terus yang C, Pak Santoso akan dipromosikan. Ini benar kenapa? Oke, kakak jelaskan ya. Kenapa Pak Santoso akan dipromosikan? Di sini dia bilang semua komisaris polisi selalu melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Nah, terus Pak Santoso ini kan komisaris polisi kan? Ya. Nah, komisaris polisi terus kalau melaksanakan tugasnya dengan baik, dia akan dipromosikan. Nah, di sini kan semua komisaris polisi selalu melaksanakan tugasnya dengan baik, otomatis Pak Santoso dipromosikan, pasti ya. Terus yang D, Pak Santoso belum saatnya untuk dipromosikan. Ini salah ya. Kenapa salah ya? Karena semua komisaris polisi selalu melaksanakan tugasnya dengan baik dan Pak Santoso ini komisaris polisi, berarti dia otomatis dipromosikan. Berarti yang D salah ya. Jadi 37 jawabannya yang C ya. Kita cari yang pasti saja. Lanjut nomor 38. Oke, kakak langsung aja nomor 38. Lumba-lumba berkembang biak secara generatif dengan melahirkan. Fitoplankton ya. Fitoplankton berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan sel. Nah, lumba-lumba jenis A makan fitoplankton. Oke, pembahasannya seperti apa? Nah, jawabannya yang A ya. Kenapa yang A? Oke, yang A ini, lumba-lumba jenis A berkembang biak secara generatif dengan melahirkan. Ini benar enggak? Ya, benar ya. Lumba-lumba jenis A berkembang biak secara generatif dengan melahirkan. Ya, karena di premis pertama atau kalimat pertama di sini dia bilang lumba-lumba berkembang biak secara generatif dengan melahirkan. Nah, berarti kan ini semua lumba-lumba ya. Semua lumba-lumba berkembang biak secara generatif dengan melahirkan. Berarti ini benar. Ya, pasti. Karena lumba-lumba jenis A juga jenis lumba-lumba juga kan. Terus yang B, fitoplankton yang dimakan lumba-lumba jenis A memiliki beberapa sel. Benar atau salah? Ya, kita belum tahu kan? Kan di sini cuma dibilang
fitoplankton berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan sel. Ini kan ini masih belum jelas. Kita cari yang jawabannya pasti ya. Terus yang C. Tidak semua lumba-lumba dapat memakan fitoplankton. Ada nggak di sini yang seperti itu? Di sini cuma dijelaskan lumba-lumba jenis A makan fitoplankton ya. Terus yang D. Lumba-lumba jenis A berkembang biak secara aseksual. Ini udah pasti salah ya. Karena lumba-lumba jenis A ini kan yang pasti dia jenis lumba-lumba juga kan. Nah, kalau lumba-lumba kan dia berkembang biaknya secara generatif dengan melahirkan. Yang aseksual itu apa? Fitoplankton. Jadi jawabannya yang A, yang pasti. Oke, lanjut. Nomor 39. Nah, 39. Sebagian siswa SMP bahagia adalah siswa yang rajin belajar. Semua siswa kelas 7B SMP bahagia adalah siswa yang rajin belajar. Ya. Kalau semua sebagian kan jawabannya sebagian ya. Berarti jawabannya antara B dan D. Nah, ternyata jawabannya adalah yang D ya. Kenapa yang B salah? Kita lihat sini ya. Sebagian siswa kelas 7B tidak rajin belajar. Apakah benar ini? Salah. Kenapa? Karena kelas 7B semuanya rajin belajar ya. Salah. Nah, terus kelas 7B adalah sebagian siswa yang rajin belajar di SMP bahagia. Apakah benar? Iya, benar ya. Berarti 39 yang D. Yang A dan C salah ya. Lanjut ke nomor 40. Di sini 40. Oke, 40. Ya, ada aturan ya di sini. 4 orang siswa yaitu Mila, Nino, Okta, dan Prima telah melaksanakan PAS ya, atau penilaian akhir semester. Oke, kakak buat gini aja ya biar langsung. Untuk pelajaran matematika dan IPA ya. Diketahui beberapa hal tentang perolehan skor mereka berempat, yaitu oke, ini dibaca dulu soalnya ya. Tolong baca dulu soalnya. Di sini yang ditanyakan MTK atau IPA. Nah, yang ditanyakan adalah siswa yang skor PAS-nya lebih besar dari Prima untuk kedua mapel. Nah, karena yang ditanyakan untuk kedua mapel berarti kakak cari yang hubungan antara MTK dan IPA ya. Kalau misal yang ditanya MTK aja, cukup cari yang MTK aja hubungannya ya. Yang IPA nggak usah. Karena di sini dua mapel, makanya dibuat dua gini. Jadi kakak buat dua ya. Yang sebelah kiri ini matematika, yang sebelah kanan ini IPA. Nah, aturannya, oke, kakak baca aturannya ya. Aturan yang pertama, Mila memperoleh skor matematika tertinggi. Berarti si Mila ini dia peringkat 1 ya. Makanya kakak tulis M sama dengan 1. Tetapi skor IPA-nya masih kalah dari Nino dan Okta. Berarti Nina dan Okta ini nilai IPA-nya lebih tinggi daripada Mila. Berarti kakak tulis N lebih dari M dan O lebih dari M ya. Terus skor matematika Nino lebih rendah dari Prima. Berarti apa di sini? Nilai Prima lebih tinggi daripada Nino untuk yang matematika. Jadinya kakak tulis P lebih dari N ya. Lalu skor Okta lebih rendah dari Nino di kedua PAS tersebut. Nah, skor Okta lebih rendah dari Nino. Berarti yang paling tinggi nilainya nilai Nino. Nilai Nino lebih tinggi daripada nilai Okta pada kedua mapel. Berarti kakak tulisnya N lebih dari O untuk matematika, dan yang di IPA-nya N lebih dari O juga ya. Terus skor IPA Prima paling rendah, berarti P di sini atau Prima di sini dia urutan ke-4 untuk yang IPA-nya ya. P 94. Nah, terus yang MTK-nya kakak urutkan nih ya. Dari yang pertama siapa? M ya. Terus P lebih dari N lebih dari O. Jadinya kan gini, P lebih dari N lebih dari O. Jadi urutannya adalah yang pertama M, yang kedua P, yang ketiga N, yang keempat O. Ya, M, P, N, O. Terus untuk yang IPA diurutkan di sini. Ya. Yang pasti kan si Prima ini dia peringkat terakhir, jadinya yang terakhir di sini. Nah, terus di sini kan N lebih dari O. Ya. Terus O lebih dari M. Makanya kakak tulis gini, N lebih dari O, lebih dari M, lebih dari P. Jadi untuk yang peringkat pertama IPA-nya adalah si N, yang peringkat terakhirnya adalah si P. Nah, yang ditanyakan adalah siswa yang skor pasnya lebih besar dari Prima ya di kedua mapel. Siapa di sini? Si M. M itu siapa? Si Mila ya.
Mila kan di sini lebih tinggi daripada Prima. Di sini juga Mila lebih tinggi daripada Prima ya untuk yang matematikanya. Yang matematika nilai Mila lebih tinggi daripada Prima. Yang di IPA nilai Mila juga lebih tinggi daripada Prima. Berarti jawabannya yang A ya. Yang lain salah ya, yang lain salah. Misal nih Nino. Oke, di sini kan Nino lebih tinggi daripada Prima untuk yang IPA-nya. Tetapi di sini yang pada matematika nilai Prima lebih tinggi daripada Nino. Jadi salah ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi nomor 40 jawabannya yang A. Oke, kakak lanjutkan ke nomor 41. Oke, 41 di sini. 41 di sini ada aturannya ya. Nah, di sini kurang lebih sama kayak nomor 39 tadi ya. Oh, salah. Nomor 41 di sini dia kurang lebih sama seperti soal nomor 40, tapi di sini lebih panjang ya aturannya. Nah, karena kan ada dua ya, ada yang usia, ada yang untuk skor. Oke. Langsung kakak bacakan aja di sini. Ingat ya, di sini ada berapa orang ini? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 orang ya. Ada 6 orang di sini. Oke. Dari aturan yang pertama. Nah, di sini yang diminta hubungan antara usia dan skor ya. Makanya di sini kakak tulis usia, di sini skor ya. Dari yang aturan pertama. Patro. Patro lebih tua daripada Uip. Berarti kalau kakak tulis P lebih dari U ya. P lebih dari U. Dan perolehan skor Patro lebih rendah daripada skor Owanza. Kanza ya, Kanza. Skor Patro lebih rendah daripada Kanza. Berarti tinggian skor Kanza ya. Berarti Q lebih dari P. Nah, kakak tulis Q lebih dari P seperti ini. Ya. Terus yang aturan kedua, Kanza lebih muda daripada Uip. Berarti tuaan siapa? Tuaan Uip. Berarti kakak tulis U lebih dari Q ya. Dan perolehan skornya, maksudnya skornya Kanza ya. Dan perolehan skor Kanza lebih tinggi daripada Rinita. Berarti kakak tulis Q lebih dari R ya. Nah, itu aturan kedua. Aturan ketiga. Rinita lebih muda daripada Patro. Berarti tuaan si Patro. Berarti kakak tulis P lebih dari R ya. Dan perolehan skornya, maksudnya skor Rinita, perolehan skor Rinita lebih tinggi daripada Patro. Berarti kakak tulis R lebih dari P untuk yang skornya. Lanjut aturan keempat. Saras lebih tua daripada Titin. Berarti kakak tulisnya S lebih dari T. Dan perolehan skor Saras ya. Perolehan skor Saras lebih rendah daripada Uip. Berarti tinggian si Uip ya. Jadi kakak tulisnya U lebih dari S yang ini. Lanjut aturan ke berapa ini? 1 2 3 4. Aturan kelima. Aturan kelima. Titin lebih tua daripada Patro. Berarti T lebih dari P ya yang ini. T lebih dari P. Terus dan perolehan skor Titin lebih tinggi daripada Kanza. Berarti T lebih dari Q ya. T lebih dari Q. Terus Uip lebih muda dari Rinita. Berarti tuaan si Rinita ya. Jadi kakak tulis R lebih dari U yang ini. Dan perolehan skor Uip lebih rendah daripada Patro. Berarti tinggian si Patro ya daripada Uip nilainya. Berarti P lebih dari U. Nah, sudah kita dapat seperti ini, baru kalian urutkan ya. Berdasarkan usia dan skor. Nah, di sini usia dan skor diurutkan ya. Nah, ini kakak tulis urutannya. Jadi dari ini S lebih dari T. Terus T lebih dari P yang ini, yang kedua. Terus yang ketiga P lebih dari R. Terus yang keempat R lebih dari U. Terus yang kelima U lebih dari Q. Jadi urutannya adalah S, T, P, R, U, Q ya. Ini dari yang paling tua sampai yang paling muda. Terus yang skor dari yang paling tinggi ya. Berarti yang pertamanya adalah T. T lebih dari Q. Terus Q lebih dari R yang kedua. Terus yang ketiga R lebih dari P. Terus yang keempat P lebih dari U. Terus yang kelima U lebih dari S. Jadi urutan dari yang nilainya tertinggi adalah T, Q, R, P, U, S ya. T, Q, R, P, U, S. Oke, jadi untuk pembahasannya seperti ini ya. Nah, yang ditanyakan apa? Di antara keenam siswa seperti ini ya. Di antara keenam siswa tersebut, siapakah yang memiliki urutan
yang sama secara usia maupun perolehan skor. Ya. Yang urutannya sama ya untuk yang usia dan skor. Ya. Siapa di sini yang nggak ada berubah urutannya? Yang U ya. U kan di sini tetap urutan ke 5 ya. 1 2 3 4 5 ya. Di sini U-nya si UIP-nya urutan ke-5. Untuk yang usia yang di skornya si UIP juga urutan ke-5 ya. Yang lain kan berubah ya urutannya. Jadi nomor 41 jawabannya yang E. Oke, kakak lanjutkan lagi ke nomor berapa ini? 42. Ini ada aturannya seperti ini adik-adik. Nah, 6 calon pegawai yaitu Ana, Bagus, Cahyo, Dian dan Cahyo, Dian, Endah dan Firman akan melaksanakan tes interview sesuai urutan berikut. Ya, aturan yang pertama ya. Cahyo akan melaksanakan wawancara pada urutan keempat atau terakhir. Berarti si Cahyo di sini dia bisa nomor 4, bisa nomor 6 ya. Terus Dian akan melaksanakan interview setelah Ana. Berarti si Ana dulu baru si Dian. Makanya kakak tulis gini ya. A titik-titik baru D. Bagus akan melaksanakan tes interview sebelum Cahyo. Berarti Bagus duluan baru si Cahyo ya. B baru C. Terus si Firman. Firman akan melaksanakan tes interview sebelum Dian. Ya, berarti si Firman dulu baru Dian ya. F dulu baru D. Nah, ini kakak tulis dulu ya urutannya. 1 2 3 4 5 6. Nah, jika Endah melaksanakan tes interview pada urutan ke-6, maka Dian berada di urutan ke Oke, karena si Endah nomor 6. Oh, salah. Jika Endah akan melaksanakan tes interview pada urutan ke-6. Oke, ini si Endah ya maksudnya ya. Si Endah, ini bukan Firman ya, kakak salah tulis. Karena si Endah nomor 6, ini Endah. Karena si Endah nomor 6 berarti si Cahyonya nomor 4 ya. Kan Cahyo di sini dia nomor 4 atau 6. Karena nomor 6 sudah terisi berarti Cahyonya nomor 4. Nah, terus di sini coba lihat di sini ya. Nah, si D, si Dian. Sebelum si Dian kan ada 2 orang ya. Ada si siapa ini? Si Ana dan si Firman. Ya, sebelum Dian ada 2 orang. Berarti kan si Dian bisa nomor 3. Nah, tapi di sini sebelum C ada si B. Berarti kan si Dian gak mungkin nomor 3. Berarti si Dian nomor 5 pasti ya. Karena sebelum C ada B, terus sebelum D ada 2 orang lagi yaitu si A dan F. Berarti di sini bisa A, F dan B ya. Nah, yang pasti si Dian nomor 5. Oke, kakak lanjutkan. Jadi si D nomor 5 ya. Oke, kakak lanjutkan nomor 43. Langsung jawab aja ya, rotasi. Untuk yang nomor 43 ini dia rotasinya 180 derajat searah jarum jam ya. Kalau rotasi mudah aja ya. Terus yang nomor 44 ini juga rotasi. Jawabannya yang B. Yang A salah ya, gambarnya salah ini yang di sininya. Yang C juga salah gambar di sininya. Yang D juga salah. Yang E yang benar ya, yang ini. Oke, terus yang terakhir soal nomor 45. Ini korelasinya adalah diputar 180 derajat searah jarum jam. Jadi jawabannya yang E ya, seperti itu. Oke, jadi untuk soal PA8 sudah selesai semua ya, sampai nomor 45. Jadi apabila ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan lewat PM secara difotokan aja soal-soal yang mau kalian tanyakan ke kakak ya. Kalau misalnya ada pembahasan kakak yang kurang jelas di video ini. Oke, sekian dulu pembahasan dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.